Orang-orang jujur ini ya. Ini Papa, orang-orang makanya jujur. gara-gara buku kuning Muhammad KC masuk. Nah iya makanya ini kan orang-orang yang jujur, ya kan? Lalu orang-orang yang Berarti jujur ini kalau kan dipersekusi kan sama orang Islam yang punya versi MUI kan? berarti Coba sama NU kan? Ini kan kitabnya NU kan? Mampus ya, tadi kan? Assalamualaikum, mampus kau. coba bayangin assalamualaikum dijawabnya mampus kau, kan kurang ajar kan? Makanya ada orang bilang assalamualaikum ke saya nggak pernah jawab saudara ya. Ntar, ya kan? Masuk sini assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam, nanti jawabnya dia bilang alaikusan tadi kan, alaikasan. Mampus kau, kan kurang ajar saudara ya. Lain kali kalau orang Islam mau sini bilang assalamualaikum, saya jawabnya alaikasan gitu ya. Mampus kau. Iya, Merkane. Ya, Shalom. ya. Topik Shalom, pada Pak Dian. malam hari ini saya pikir menarik ya, karena isu judulnya kalau nggak salah. Suaranya terlalu kecil Pak. Ya. Tampak muka Pak, Kedengaran, tampak sudah muka. mulai kedengaran? Menggema Sudah sekali. kedengaran? bawa Sudah? ya. Ya, topik hari ini menarik ya, karena judulnya kan Islam Panji Gumilang vs Islam MUI. Ya, amin. Menurut saya, apa yang dialami oleh Panji Gumilang, menurut hipotesis saya ya, apa yang dialami Panji Gumilang merupakan kontemplasi atas isu-isu moral yang berasal dari pure hati nurani dia, dan juga merupakan isu-isu kontemporer ya, perasaan sentimental yang dihadapi pada zaman saat ini. Sedangkan apa yang di dalam alam pemikiran MUI adalah fix, merupakan norma agama, tetap kekal, terima saja, dan tidak bisa diubah. Saya di sini masih sifatnya netral ya, tidak membela Panji Gumilang atau siapapun. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah norma moral itu melampaui norma agama atau tidak? Apakah norma moral itu universal atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bisa jadi apa yang dihadapkan pada saat ini merupakan keresahan yang dialami oleh Panji Gumilang secara moral. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ada isu yang sangat penting yang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Kalau kita bercermin daripada isu saat ini, ada namanya transnasional ideologi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin, ya, yang mencoba mengacak-acak negara-negara. Tidak hanya di Afrika Utara saja, melainkan sampai ke Indonesia. Ada satu partai yang saat ini masih tetap eksis dan menjadi bagian di Senayan. Partainya ya PKS, Pak. Silakan cari sendiri. PKS, Pak. Jujur aja. Nah, saya nggak mau ngomong ya. Oh ya, ini saya bilang terbuka. Saya orang terbuka. Saya tahu, Pak. Sedikit tahu. Bilang aja partai PKS itu ya. PKS, PBB. Ya, udah. Pokoknya itu dah, Pak. Saya bilang. Saya nggak mau ngomong karena ya nggak apa-apa, Pak. Itu bisa menjadi backfire bagi saya ya. Ya, baik. Dan perlu saya ketahui, nama saya kemarin adalah Kairo Konspirasi. Sepong. Kairo Konspirasi. Ya. Nah, isu-isu kontemporer
yang mungkin dirasakan oleh si Panji Gumilang, seperti wacana dia, khotib itu wanita, itu menurut saya sudah mungkin ya melenceng daripada core keislaman. Mungkin ya, karena sampai detik ini di dalam Islam belum ada namanya khotib yang menjadi perempuan. Mungkin Panji Gumilang saat ini memainkan isu-isu gender yang sedang dihadapi di dunia barat. Kalau kita baca di barat itu kan ada istilah woman empowerment. Apa tuh bahasa Indonesianya, saya lupa tuh apa. Empowerment apa sih bahasa Indonesianya? Yang jago bahasa Indonesia apa empowerment tuh saya nggak tahu. Pokoknya itulah intinya ya. Emansipasi perempuan. Pemberdaya wanita, Pak. Iya, emansipasi, pemberdayaan wanita. Pemberdayaan, Pak. Mungkin. Pemberdayaan wanita. Itu di situ. Perasaan sentimental. Kenapa sih wanita tidak setara sih? Ya kan? Mungkin dia lihat di gereja Protestan kan ada pendeta perempuan, ya kan? Sementara di Katolik belum ada pendeta perempuan, ya kan? Kalau di Islam mungkin juga belum ada. Saya interupsi, itu salah. Nabi Muhammad ajarkan salah, itu dasar pemikirannya, bukan dia ambil perbandingan tuh. Iya, itulah itu. Pokoknya. Ya, mungkin ada perasaan sentimental. Kenapa sih wanita seperti ini? Saya sebagai seorang Kristen, Pak, sampai detik ini juga bertanya-tanya, kenapa perempuan di Protestan bisa menjadi pendeta, Pak? Kalau menurut kitab Paulus sebenarnya nggak boleh. Itu, Pak. Itu saja yang bisa saya katakan, Pak. Itu ajaran Demikian, agama Sebetulnya itu boleh, Pak, di dalam Alkitab itu. Dan itu harus lihat konteksnya kalau belajar Alkitab. Karena kalau kita lihat, Paulus bicara dalam konteksnya apa. Sebab kalau di dalam perjanjian lama, banyak wanita-wanita jadi pemimpin loh, diizinkan. Misalnya Deborah, ya kan? Itu contohnya seperti itu. Jadi lihat konteksnya. Alkitab itu ketika bicara selalu ada konteksnya. Nggak sembarangan begitu. Lagi Bapak sedang belajar kan tradisi rabbinik ya, Pak ya? Apakah ada kohen? Rabi wanita ada, Pak. Rabi wanita ada. Kohen, maksud saya kohen. Imam. Yo, sekarang ini orang Yahudi nggak mengenal tradisi keimaman lagi. Tradisinya sekarang orang Yahudi mengenal tradisi rabbinik, Pak, bukan keimaman lagi. Karena kan nggak ada bait sucinya kan. Tapi secara historis ada nggak? Mulai dari Imam Harun sampai dengan imam yang terakhir ada nggak? Karena ada laki-laki, ngapain ada perempuan? Nah itu dia. Nah itu jadi yang bukan, Pak, konteksnya. Kalau ada laki-laki kenapa harus ada perempuan? Kenapa harus perempuan yang melakukannya? Nah makanya itu ada konteksnya. Tetapi dalam tradisi rabi ini para imam itu, para imam, para rabi, para apapun, ya makanya di dalam Talmud itu adalah sebuah kisah mother and daughter. Bagaimana peranan wanita mengendalikan para laki-laki, Pak. Bagaimana peranan wanita yang sangat mempengaruhi keputusan-keputusan polisi hukum Israel, ya itu ditentukan oleh para wanita-wanita ini. Dari mulai misalnya nih Sarah. Yang menentukan itu Hagar itu diusir kan Sarah, bukan Abraham. Abraham kudu nurut sama Sarah. Bisa terus contoh lagi Ribka, ya kan? Waktu bilang itu Yakubnya suruh ke sana aja ke rumahnya Laban. Ya Yakubnya si Ishaknya kudu nurut. Termasuk Ismail zamannya Musa. Ya waktu Musa lahir, maka si ibunya Musa itu Yokebed sama kakaknya Musa Miriam, dia yang memutuskan. Bukan si Amrannya yang memutuskan. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, rabi-rabi Yahudi sini ketika menjelaskan, ya mereka sangat dipengaruhi bagaimana kisah-kisah dalam Alkitab. Dia bilang dipengaruhi oleh banyak sekali wanita, sehingga
memang wanita itu di dalam keluarga itu punya powerful sekali, otoritas sekali. Jadi ada fungsinya masing-masing. Ya. Makanya bilang konteks itu ada konteksnya. Kalau bilang rabi wanita banyak, ya. Jadi harus lihat konteksnya, zamannya. Kalau di zaman dulu sekali, mengapa jarang sekali wanita memimpin? Ya karena di zaman itu belum ada emansipasi wanita dan sebagainya macam. Kodratnya, naluriahnya wanita belum ada jadi wanita yang superhero belum masih jarang sekali, belum dibukakan. Baru belakangan ini dibukakan. Makanya dalam gereja Katolik Bunda Maria itu menjadi sentral pengajaran gereja Katolik kan. Berarti Itu dipengaruhi banget. Kenapa bukan Yosefnya? Kenapa bukan bapaknya Yusuf? Bapaknya Yesus? Kenapa ibunya Yesus? Kan begitu kan? Kenapa bukan Yosef tapi Maria yang jadi sentral? Padahal coba menikahi wanita yang hamil bukan karena dia kan juga penderitaan juga loh. Pengorbanan loh, itu pengorbanan yang besar bagi seorang laki-laki. Ya kan? Kalau begitu bisa jadi nanti di tahun mendatang ada paus wanita ya Pak ya? Menurut saya bisa saja. Oke Pak, berarti ya itulah mungkin. Contohnya ya, kemarin Paus Francis mengusulkan agar membolehkan pastor menikah. Tapi kan terus ditolak sama sebagian besar ini ya. Maafkan kalau saya salah ya, tapi itu dikoreksi. Tetapi kemarin sudah diusulkan ya, Paus Francis mengusulkan pastor boleh menikah. Karena di Eropa kekurangan pastor. Tetapi kemarin ada keputusan boleh menikah, tetapi tidak boleh berkarir kalau nggak salah ya. Akhirnya diputuskan boleh menikah tapi tidak boleh berkarir. Jadi kayak di gereja Anglikan ya. Makanya sekarang gereja-gereja Katolik di Eropa pengkhotbah-khotbahnya pinjam dari gereja Anglikan sama gereja Lutheran ya. Karena doktrinnya kan hampir sama pengajarannya. Begitu. Kalau menurut saya Ibu Teresa lebih hebat dari Paus. Ya, Ibu Teresa menurut saya itu jauh lebih hebat daripada paus manapun yang pernah ada. Exactly. Ya, sebentar. Tapi kita dengarkan yang satu ini coba ya. Ini bagus sekali nih. Orang non Muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab. Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non Muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasan. Alaikasan itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang menetap itu kan sombong-sombong. Ini orang-orang jujur ini ya. Ini Papa, orang-orang makanya jujur. gara-gara buku kuning Muhammad KC masuk. Nah iya makanya ini kan orang-orang yang jujur, ya kan? Lalu orang-orang yang jujur ini kan dipersekusi kan sama orang Islam yang punya versi MUI kan? Coba sama NU kan? Ini kan kitab kuning kan kitabnya NU kan? Mampus tadi kan? Assalamualaikum, mampus kau. coba. Bayangin assalamualaikum dijawabnya mampus kau kan kurang ajar kan? Makanya ada orang bilang assalamualaikum ke saya nggak pernah jawab saudara ya. Ntar, ya kan? Masuk sini assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Nanti jawabnya dia bilang alaikusan tadi kan, alaikasan. Mampus kau, kan kurang ajar saudara ya. Lain kali kalau orang Islam mau sini bilang assalamualaikum, saya jawabnya alaikasan gitu ya. Mampus kau. Ulangi. Masa ada orang non Muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum oke, buang muka. di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non Muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasan. Alaikasan itu mampus buat kamu. Alaikasan. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang menetap itu kan sombong-sombong. We learn something today. Kita belajar sesuatu Pak Paul. Alaikasam.
Mampus. Bu Tumbar, silakan Bu Tumbar. Mampus lah bilang gitu kan. Mampus lah kau. Dikasih salam baik-baik, jawabnya mampus lah. Kau kan kurang aja saudara, pengen ngaplok kan. Assalamualaikum Bu Tumbar. Alaikasam Pak Teddy. Aduh, ketawa kan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,